Baik, yang pertama tentu untuk menjadi pemimpin Belu, apakah bupati atau wakil bupati, itu menjadi hak semua kader dan orang Belu. Tidak hanya yang sekolah, tapi yang petani pun sebetulnya punya hak untuk bisa menjadi sebagai bupati atau wakil bupati Belu. Tetapi untuk menuju ke arah sana, tentu yang pertama adalah rakyat menghendaki atau tidak, rakyat mau atau tidak. Terus yang kedua, tentu partai ya, membuka pintu atau tidak. Jadi nama sudah disebut, ya saya pikir itu bagian daripada hak semua warga Belu untuk bisa bertarung baik bupati atau wakil bupati. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan itu maka memang prosesnya harus ada kendaraan yang harus kita tumpangi. Lalu setelah kendaraan harus ada rakyat yang juga menghendaki. Kalau misalnya ada kendaraan tapi rakyat tidak menghendaki, maka itu juga tidak mungkin. Kenapa? Karena kita menginginkan jadi bupati atau wakil bupati, itu kita adalah pelayan masyarakat. Yang mau kita layani ini mau terima kita atau tidak. Sehingga tugas seorang bupati atau wakil bupati adalah mengabdi dan melayani. Kalau itu tidak, sebaiknya tidak usah kita paksa diri. Ya. Terus yang berikut, tentu kalau rakyat menghendaki, Tuhan harus merestui, leluhur harus merestui, dan kemudian alam juga harus mendukung. Kalau tidak kita bekerja, kita kerja tidak utuh, tidak kuat. Ya. Dan untuk semua itu, maka memang informasi harus terus digulirkan sehingga menjadi pengetahuan masyarakat apakah untuk menilai apakah semua atau setiap orang Belu, putra Belu yang ingin maju menjadi bupati atau wakil bupati itu benar-benar ingin mengabdi dan melayani atau ada motivasi. Nah, ini tentu rakyat kita serahkan kepada masyarakat yang menilai. Terkait dengan itu, saya secara pribadi saya tidak berambisi apakah mau 01 atau 02. Bagi saya 01 02 sama saja karena kita punya motivasi untuk mengabdi. Tetapi apakah dia 01 atau 02 hanya merupakan sebuah kepercayaan, sebuah yang diwakilkan oleh rakyat untuk supaya membangun masyarakat ini. Sehingga ke depan masyarakat Belu itu harus maju. Pembangunan di Belu itu harus maju. Itu harga mati yang harus kita seorang pemimpin berpegang teguh pada itu, harga mati. Nah, terkait dengan itu untuk komunikasi dengan partai ya tentu kita membangun komunikasi. Terus kemudian komunikasi jalan, tapi kita belum bisa cepat untuk mendapatkan keputusan partai karena tentu partai juga dia memiliki aturan main, dia memiliki mekanisme yang tidak boleh dipaksakan. Kalau misalnya kita terlalu paksa juga, kita mungkin dinilai berpikir ini terlalu ambisius. Kalau saya tidak ambisius, saya hanya ingin untuk berbakti demi masyarakat Belu. Kenapa? Motivasi utama saya untuk maju. Yang pertama, saya mengenang 60 tahun lalu saya lahir. Terus kemudian saya besar mulai seumur 3 tahun sampai dengan sekolah SD. Itu saya di kampung Sadi. Di kampung Sadi itu jalannya jelek. Peninggalan bekas jalan dari Belanda Jepang, ditumbuhi rumput-rumput. Terus kemudian kotor, jorok. Kami di jalan tidak pernah pakai sendal, pergi sekolah dengan kaki kosong. Kadang hujan kita tidak pernah kenal apa yang disebut dengan payung, tetapi payung kita adalah daun jati, daun lontar, daun pisang. Terus kemudian kita mau makan, mau minum harus kita kerja. Kita mengalami kesulitan hidup. Bukan mendengarkan kesulitan hidup. Tidak, jadi tidak sekedar mendengarkan tentang kesulitan hidup, tapi langsung merasakan kesulitan hidup. Sehingga dalam
hidup ini bukan hanya simpati terhadap orang susah, tapi empati terhadap orang susah. Kalau orang simpati, dia mendengar cerita, dia oh orang desa sana susah. Tapi orang empati, orang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sampai hari ini saya sudah seperti ini. Ya. Sekolah mendapatkan kedudukan yang cukup baik. Saya pikir kondisi di 50 tahun lalu sudah selesai. Ya. Semua sudah, tapi ternyata saya datang ke desa-desa, saya datang ke bukan hanya di Belu, ya, bukan hanya di desa saya, tapi di berbagai desa di Belu, di desa-desa di Kabupaten Naik, masih ada yang alami seperti yang dulu saya alami pada 50 tahun lalu. Pertanyaannya, kapan mereka seperti saya? Yang kedua, siapa yang harus mengantar mereka untuk seperti saya? Itu pertanyaan harus dijawab oleh saya. Sehingga saya merasa empati setelah mama kami tercinta dipanggil Tuhan. Saya coba merefleksikan, karena kami datang untuk libur, tetapi datang ternyata mama harus tinggal di hutan untuk selama-lamanya. Ada apa di balik itu? Terus kemudian saya punya bapak itu meninggal persis saya selesai ujian skripsi di tanggal 3 Mei. Mama saya meninggal di tanggal 8 April. Ketika saya selesai sekolah, bapak saya meninggal. Ketika mendekati pensiun, mama saya meninggal. Saya coba berpikir, merenung, ini ada apa? Sampai bapak dan mama satu meninggal pada saat saya selesai sekolah, satu meninggal pada saat saya mau selesai kerja. Dan dari semua itu saya kumpulkan, akhirnya saya memutuskan, meskipun beberapa waktu lalu atau bahkan pada beberapa tahun lalu ada yang datang cerita lepas bahwa bagaimana, apakah tidak begini ke Belu atau tidak. Saya katakan begini, sekarang Tuhan sudah berikan saya sebuah jabatan terhormat, saya harus selesaikan dulu itu. Kalau tidak, Tuhan bisa marah saya, kan Tuhan berpikir kau terlalu rakus karena ini belum selesai, mau pindah lagi ke sana sudah. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan. Sementara untuk kali ini, meskipun saya belum pensiun, tapi waktu pensiun saya sudah dekat. Masa pensiun saya tinggal beberapa bulan lagi, dan saya berpikir Tuhan sudah memberikan saya kesempatan sekolah, memberikan saya kesempatan bekerja dengan pengalaman baik di tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Ini merupakan momentum untuk saya gunakan membangun masyarakat Belu sebagai saudara, sahabat saya, keluarga saya, kalau bisa ke depan masyarakat lebih baik. Itu sebetulnya motivasi utama yang saya terdorong untuk maju. Mau 01, 02 bagi saya bukan masalah. Tetapi yang harus diciptakan antara 01, 02 harus akur, harus rukun. Tidak boleh pecah. Karena kita ini dimandatkan oleh rakyat untuk membangun rakyat. Bukan dimandatkan oleh rakyat untuk kita bercecok. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau sudah terjadi itu, maka pelayanan kepada masyarakat akan menjadi terganggu karena masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Jadi ini saya minta kepada adik-adik saya, media, ya bantu informasikan kepada saya kalau misalnya, oh ini kami lihat begini, biar supaya kita bisa refleksi. Rakyat menjadi perhatian utama, bukan kepentingan pribadi yang kita tonjolkan. Jadi untuk itu saya maju. Sementara untuk siapa yang menjadi pasangan, apakah saya mau 02, pasangan 01 siapa, ataukah mungkin rakyat menghendaki, partai menghendaki untuk saya di 01 mau pasangan 02 siapa, itu sementara proses. Saya yakin satu ketika kalau kita semua punya niat baik, Tuhan menghendaki, sampai saatnya Tuhan akan memberikan siapa menjadi pasangan untuk saya. Pasti memberikan yang terbaik. Nah, saya yakin betul itu, karena setiap kali mau buat sesuatu, saya selalu awali dengan doa. Bahwa Tuhan tidak pernah, saya yakin betul Tuhan tidak pernah tidak mendengar doa dan keluhan kita. Yang penting kita kerja dengan otak yang cerdas, kerja dan otot yang keras, terus kerja dan hati yang tulus, disiplin. Kalau empat ini kita lakukan yang baik, Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Itu saya percaya, dan itu saya sudah praktekkan selama saya menjadi baik kepala perwakilan BKKBN NTT,
dan juga saya dipercayakan untuk menjadi Direktur Bina Kesehatan Reproduksi di BKKBN Republik Indonesia. Ya, kita belum bangun komunikasi secara intens karena ya semua, saya pikir adik-adik tahu bahwa ada beberapa putra belu yang hebat-hebat, yang potensial itu sudah mendaftar, tapi semua masih mendaftar secara sendiri-sendiri. Artinya apa? Proses seleksi baik itu oleh yang bersangkutan atau masing-masing atau secara alamiah ini tetap jalan ini. Tapi tetap yakinlah bahwa sebelum sampai dengan hari-hari pendaftaran pasti akan ada yang cocok untuk bisa jalan bersama-sama, atau kita katakan secara bisa chemistry, bisa berjodoh dan seterusnya. Tapi sekali lagi tentu kita berharap mendapatkan pasangan yang memiliki visi dan pandangan yang sama, bahwa kita harus menempatkan rakyat ada di posisi tertinggi, kepentingan rakyat itu kita akan coba lakukan itu ya. Saya berbicara begini bukan berarti karena saya mau jadi bupati atau wakil bupati baru saya ngomong, tapi saya sudah praktekkan itu sejak saya menjadi memimpin beberapa institusi. Apa terakhir lagi, kalau menurut Nai melihat dari kacamata Nai yang kurang dari Belu ini? Ya, saya tidak bilang kurang, tetapi masih ada masalah. Ada masalah itu saya belum boleh ungkapkan saat ini. Itu nanti saya akan paparkan ketika misalnya ada paparan visi dan misi, supaya biar orang tidak berpikir bahwa kita hanya pada tataran menilai, tetapi kita harus tunjukkan, buktikan, harus dengan data yang kuat. Kira-kira masalahnya apa? Jadi saya tidak katakan masih kurang, tetapi Belu masih punya masalah. Dan masalah itu kita sudah list, kira-kira masalahnya apa saja dan mengapa masalah itu terjadi. Kita juga sudah analisis supaya kita bisa menemukan jawaban. Kira-kira kalau penyebabnya ini, solusinya ke depan apa yang kita lakukan supaya bisa kita selesaikan masalah ini. Apa pesan untuk rakyat Belu saat ini yang mungkin menanti Bapak nih? Ya, pesan saya untuk rakyat Belu, saya ini orang moderat di dalam memimpin selama ini juga saya tidak menerapkan pola yang otoriter. Ya. Saya selalu membutuhkan pandangan pendapat orang lain. Ya. Kalau benar salah pun saya tetap minta. Tinggal saya bagaimana saya menyaring mana yang benar saya pakai, mana yang tidak itu tidak. Oleh karena itu pesan saya kepada masyarakat Belu. Yang pertama, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tidak boleh bikin murah pada saat pemilu apapun. Apakah pilpres atau pileg atau pilkada. Rakyat harus tahu betul bahwa rakyat pemegang mandat tertinggi di dalam sebuah negara atau demokrasi. Orang bilang apa? Vox populi, vox dei. Tapi kadang kita mendengar, kita melihat berita, orang datang dengan uang sedikit, terus kemudian kita membuat suara kita itu menjelma. Satu-satunya momentum yang rakyat punya suara harganya sama dengan presiden adalah pada saat pemilu. Kalau itu tidak digunakan oleh rakyat, maka suara rakyat itu tidak akan mendapatkan momentum lagi untuk nilainya, harganya sama dengan pejabat atau sama dengan orang kaya. Jadi untuk itu, pertama, mari kita terapkan demokrasi yang benar, memberikan pendidikan politik yang benar kepada rakyat, supaya rakyat habis pilih dia tidak kecewa. Habis pilih harus kita datang lihat dari rakyat, bukan habis pilih terus kita tunggu 5 tahun berdatang. Itu tidak boleh. Kita harus hidup bersama rakyat, bangun bersama rakyat, dan hasilnya untuk rakyat. Itu yang kita akan lakukan. Sehingga sekali lagi rakyat tidak boleh mudah dibodohin, tetapi mari kita terapkan. Terus yang berikut, tentu sebagai anak desa, anak petani, saya mengajak seluruh masyarakat, mari kita bekerja keras. Tidak ada sesuatu yang kita harapkan turun begitu saja dari langit tanpa kerja. Harus kita kerja keras sama-sama,
mau masuk sama, mari kita mau sama-sama, mau bikin kita masuk, supaya kita betul-betul menciptakan Belu, masyarakat Belu yang mandiri, yang kokoh, yang kuat, yang tidak boleh tergantung pada orang lain. Harga diri kita, martabat kita ada di situ. Tidak boleh kita, oh nanti kami harap ini, kami tidak boleh. Tapi kita harus berikan kail kepada masyarakat, bukan kita berikan ikan. Supaya masyarakat betul-betul memperkuat dirinya melalui keluarga, sehingga kita harapkan Indonesia emas tercipta dulu dari keluarga emas. Kalau keluarga emas tidak tercipta, Indonesia emas tidak akan mungkin tercipta. Syarat itu ada 3. Ini keluarga emas, bapak, mama, dan anak-anak harus sehat, tidak ada yang sakit. Syarat yang kedua, bapak, mama, dan anak-anak harus pintar, tidak ada yang bodoh. Syarat yang ketiga, bapak, mama, dan anak-anak makan harus kenyang dan bergizi, bukan hanya kenyang. Ini yang kita akan upayakan ke depan. 3 indikator ini kalau terpenuhi, maka kita yakin keluarga emas akan tercapai, dan keluarga emas tercapai baru bisa terwujud kabupaten emas, desa emas, kecamatan emas, kabupaten emas, provinsi emas, dan Indonesia emas. Tidak bisa langsung Indonesia emas, harus mulai dari keluarga. Karena itu kita akan mencoba membangun dari keluarga. Ini saya garis bawahi. Mungkin ada lagi yang mau begitu, tapi saya garis